Alhamdulillahirobbilalamin. Nah teman-teman, ini sebetulnya saya tuh masih nyari-nyari, dan perasaan kita itu dulu pernah kesini ya, 2 bulan yang lalu teman-teman kalau tidak salah. Karena memang saking lokasinya ini luas, jadi kayaknya kita muter tadi jalannya. Dan sebetulnya saya itu lagi menanggapi laporan tadi pagi-pagi. Saya itu dapat laporan, dapat telepon sama warga di sekitar sini, mungkin juga dari petani di sekitar sini. Jadi adanya ular besar katanya teman-teman yang sering muncul di sekitaran pesawahan daerah sini nih. Tapi memang benar kalau kita lihat nih, di situ ada kebun bambu, lihat. Terus di sini juga ada pesawahan, dan semakin ke sebelah sana itu kebun bambunya rapat banget. Nah katanya daerah sini ini bener pas patokannya nih ada saung. Jadi katanya dari saung, jadi kalau tadi saya lihat setannya itu dari saung itu terus turun ke bawah teman-teman, berarti daerah sini coy. Nah tapi karena mungkin saja ini masih satu daerah dengan daerah yang dulu pernah saya datangi ke sini, bisa saja ularnya mungkin adalah ular yang dulu ya. Bisa jadi teman-teman, karena ya mungkin saja jenis ularnya, tapi saya sih belum tahu sih untuk memastikan ularnya ular apa, karena saya juga belum melihat secara langsung. Yang jelas katanya ular di sini tuh besar dan hitam teman-teman, serta panjang, bahkan katanya sampai 5 meter teman-teman. Ya seperti itulah beritanya, tapi saya juga belum terlalu yakin. Daripada kita penasaran dan tidak tahu ularnya ular apa, jenis apa, kita sambil sisir, kita sambil cari dan tanya-tanya ke petani sekitar sini teman-teman. Oke, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan target yang dilaporkan. Ikuti terus sahabat alam. Nah ini teman-teman, jadi lihat di sini ada beberapa gundukan pohon bambu, bahkan di depan juga banyak banget gundukan kebun bambu. Dan ini adalah salah satu indikator pertama bahwa bisa saja terdapat jenis-jenis ular besar. Bisa itu king cobra, bisa juga itu king koros. Oke, gak apa-apa, kita lanjut. Oh itu kampung coy. Nah teman-teman tuh di sebelah sana ada kampung, cuman kayaknya gak terlalu banyak rumah. Dan lihat di sini nih ada padi yang ini sebetulnya biasanya dikarenakan oleh angin teman-teman. Jadi seperti ini coy. Resiko menanam padi kayak gini. Oke, cuaca lumayan panas. Ini adalah waktu yang tepat sebetulnya untuk mencari ular, karena biasanya mereka pada berjemur coy. Yuk. Teman-teman, kita lagi melihat juga di sekitar sini tuh. Ini juga ada para petani yang lagi panen. Jadi ciri khas kalau di daerah sini tuh di setiap perbukitan pastikan ada legok.
Nah di situ banyak pesawahan kayak gini teman-teman. Jadi ini strategis banget, apalagi di pinggirannya tuh banyak kebun bambu sepanjang jalan tadi kita lihat. Jadi ini merupakan lokasi yang cocok bagi para ular untuk berkembang biak. Itu mah sarwa lemur. Oh. Sarwa serang. Sarwa itu nih. Oh iya. Serangan. Bangsa orai ararik mah paling ageng nih. Iya serang. Oh nya nu hideung. Sarwa. Komo pan ieu nuju panen kieu mah resepkeun beurit Pak. Nah, barusan saya memastikan nanya-nanya juga sama beberapa petani di sini dan memang bukan hanya satu orang saja teman-teman, bahkan petani di sini rata-rata sering menjumpai ular besar yang memang kadang-kadang itu turun di pesawahan ini teman-teman, untuk mungkin untuk minum atau untuk mencari makan juga. Dan katanya memang di perbukitan ini tuh sering terlihat ular besar yang memang warnanya warna hitam teman-teman, tapi untuk jenisnya mungkin karena petani tidak tahu jadi hanya menyebutkan ukurannya besar dan panjang teman-teman. Oke, gak apa-apa, kita sambil nyari lagi yuk. Kan bener kayak bekas sarang burung tengkek udang. Biasanya digawir-gawir kayak gini nih. Kebun bambu lagi teman-teman. Coba modalnya. Kita lihat si Bapak lagi panen kacang merah atau kacang RB nya Pak. Ya. Tuh kacang RB kayak gini. Tuh. Seberapa ki mun diical Pak ka ieu sakilona? Hari di ledos sekina mah 10.000 itu. Oh, Mira pokoknya udah mira. Kacang RB. Ya, lanjut. Pak, mangga Pak di kantun? Tuh teman-teman lihat, ini sebetulnya kayaknya masih baby cranflies ya coy. Tuh, jadi kalau yang masih baby itu warnanya itu dia kuning dan hitam teman-teman. Ini cranfly coy, itu bener cranfly ini. Tuh, jumping spider golden coy. Ih, bisa fokus keren. Golden jumping spider.
Iya. Allah, lihat teman-teman. Kita on. Lihat. Kelihatan. Badak. Ya Allah. Lihat teman-teman. Ularnya kayaknya barusan turun dari kebun bambu ini, teman-teman, dan kita kanap. Adik. Lihat teman-teman. Dot dirinya, Dot. Guys. Anjir. Lihat teman-teman. Belum saya menyentuhnya. Sepertinya dia akan turun ke pesawahan tuh, langsung dilihat juga sama petani. Hei. Bentar si Aike. Tadi kita sebetulnya lagi nyisir di kebun bambu. Mungkin dia itu dari kejauhan menyadari keberadaan saya. Karena tadi pun di kebun bambu itu kita aktivitas ngorek-ngorek gundukan bambu. Mungkin dia menyadari kehadiran saya sehingga dia turun ke bawah, atau mungkin juga dia akan mencari minum di sekitar sini, teman-teman. Pak, iya biasa di dia tangkap amankeunnya nya imaking. Tuh teman-teman, jadi kita langsung disaksikan juga sama warga bahwa warga benar-benar minta ingin diamankan ular ini. Barusan juga minta langsung diamankan, coy. Ya Allah, tadi. Nggak boleh. Awi eta saguncuh. Tadi kita lampunya dia tadi lemari dia tadi dirinya kemarin udah dipegat tuh. Tadi tina saung nih. Tadi penyimpanan motor eta dirinya. Penyimpanan motor eta disimpan motor dirinya. Ya. Dirinya di saung eta. Hai. Gila, men. Wis. Akhir. Naik karena tanyakan. Nah teman-teman, karena tadi berdasarkan permintaan petani dan warga di sini diamankannya ular ini, jadi kita mau tidak mau harus mengamankan ular ini, teman-teman. Sebetulnya kalau bagi saya dilema, coy, karena di satu sisi kita mengambil ular yang memang berada di habitat aslinya, tapi di satu pihak juga tentunya ini akan terjadi konflik dengan manusia kalau dibiarkan di sini, teman-teman. Dan tentunya nanti akan terjadi korban ataupun bisa juga terjadi kematian akibat ular ini. Jadi daripada terjadi konflik, kita amankan dulu untuk ular king cobra-nya, coy. Diam dulu. Beda, Dot.
beda sama yang kemarin nih mah. Betulnya. Nah, ini lihat teman-teman. Wow, tuh lihat bagian taringnya. Aish. Ayo Dot, dah. Lihat taringnya. Oke, saya bingung harus bagaimana cara membawanya karena ular ini adalah ular yang sangat besar. So, ini adalah ular king cobra Ophiopagus hana. Ular terpanjang berbisa di dunia, berbisa mematikan, memiliki bisa neurotoksin, ketika menggigit akan cepat menyerang sistem saraf dan dalam beberapa menit jika tidak ditangani secara tepat akan meninggal dunia. Makanya dari itu ini mau tidak mau saya harus amankan, mengingat ular ini adalah ular yang katanya juga tadi beberapa penuturan sempat juga mengejar dan menyerang para petani di sini. Jadi kita harus amankan ular ini coy. Dan kayaknya ini ular mulus banget coy, asli. Ini makanya di bawah yang kemarin ya, di bawah yang dulu pernah kita lepaskan di alam lagi coy. Tapi kalau buat corak warna hampir sama, hitam seperti ini teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja karena kita juga sudah capek dari tadi muter-muter dan ini juga sudah mulai lipuh banget. Oke, saksikan terus sahabat.